Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 6 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 5 Desember 2022 ya. Ada 4 ide saja ya yang masuk. Jadi ya, kita akan bahas 4 ini saja. Ya, maka apabila Bapak Ibu ingin banyak saham yang dibahas, silahkan isi di kolom komentar Yeftok edisi ini, edisi 6 Desember ini. Tulis saham apa dan kenapa saham tersebut layak untuk dibahas di Yeftok. Apakah untuk trading, untuk investing, atau hanya sekedar tanya teknikal dan fundamental saja. Baik, malam ini kita akan membahas penurunan IHSG yang pastinya banyak di luar sana bertanya, apakah window dressing di tahun ini tidak ada? Ya, nanti kita akan jawab dan bagaimana potensinya setelah turun hari ini. Kita akan bahas nanti terakhir ya. Kita bahas terlebih dahulu saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ini. Yang pertama, mohon tanya lagi Kin, untuk jangka panjang bagaimana? Punya di average 730. Untuk investing ya. Oke, kita coba lihat menggunakan jangka panjang, berarti kita menggunakan monthly. Di pembahasan terakhir ini ya, turun ya. Turun ya, jadi 730 ini relatif tinggi belinya untuk jangka panjang sekali lagi. Kenapa begitu? Karena kami di di peers ya tidak beli setinggi itu untuk investing ya. Jadi untuk trading mungkin bisa, tapi untuk investing ketinggian beli segitu tuh. Kenapa begitu? Karena ini sudah naik signifikan ya. Gitu. Nah, apakah jangka panjangnya masih memungkinkan untuk dia untuk Kin uptrend lanjut? Jadi patokannya tentu saja pertama tren jangka panjang ya, apakah ini masih berlanjut atau tidak. Yang jelas saat ini kita coba gambar tren lainnya seperti ini, masih ke atas. Meskipun Kin turun ke bawah 500-an. Ya, jadi konsekuensi beli ketinggian untuk investing ya, ya harus siap dibawa turun dengan floating loss yang besar ya, karena Anda beli di harga yang premium gitu ya. Jadi ini sekarang posisi Kin itu posisinya adalah fase koreksi ya. Fase koreksi ini adalah fase yang wajar, kemana arah harganya masih ke atas, namun ini koreksinya adalah koreksi turun ya. Jadi bahkan kalau kita lihat di weekly pun MA60 masih sangat jauh, artinya potensi untuk turun koreksi ini masih ada ya. Dan di daily sendiri Kin breakdown dari 730 harusnya kalau patokan jangka pendek udah keluar, tapi ini posisinya adalah jangka panjang ya. Jangka panjang ini ya memang kita dituntut untuk sabar nunggu harga itu koreksi ya, tapi kalau belinya ketinggian seperti ini resikonya ya dibawa bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, bagaimana kedepannya masih uptrend sekalipun dia turun ke 500-an, dan mungkin yang beli-beli di atas siap-siap dibawa floating loss besar ya. Ya, kalau Anda investing ya tentu saja itu tidak akan menjadi masalah kalau Anda sudah mantap dengan fundamentalnya ya. Harus siap ya toh, seperti itu. Jadi kalau di kami investing peers ya, kalau Kin sudah di atas 500 bahkan kita udah kemungkinan tidak akan beli lagi gitu. Tolong bahas untuk technical energy. Kalau mau masuk swing trading plan-nya gimana ya? Energi hari ini turun ya. Oke, energi ini bagus kemarin. Ya, sebenarnya bagus. Posisi uptrend, namun marketnya sekali lagi tidak mendukung dan membuat tidak hanya energi, banyak saham turun cukup signifikan. Posisi saat ini dia mengalami rejection dari resist 362 secara teknikal, artinya dengan breakdown EMA 60 potensi jangka pendeknya energi masih bisa turun kembali di 296 sampai dengan mungkin bisa ke bawah area support konsolidasi sebelumnya, yaitu di 264. Jadi saat ini kalau mau swing, kalau saya mungkin akan tunggu harga yang lebih rendah lagi, karena kemarin
rejection di sini. Ini adalah lower high. Lower high artinya akan membentuk lower low. Ya, lebih rendah dari 330 ini. Ya. Gitu. Jadi mungkin akan di 290-an paling tidak atau best price di 264. Minta pembahasan untuk Harum Daily. Ada di average di 1700. Daily itu maksudnya day trade atau bagaimana ya? Mungkin bisa diperjelas. Ya, kita anggap swing saja ya, karena day trade itu ya pembahasannya ya kalau kita mau day trade ya ketika dia harga saham bergerak ya. Kalau posisi saat ini Harum masih cukup bagus. Ini ada dividen ya, jadi harus hati-hati. Ex date tanggal 14 Desember dengan 75 per lembar. Jadi kemungkinan besar turun. Jadi ya kalau Anda mau cari capital gain, take profit dulu ya. Untuk resist terdekatnya kita coba lihat yang paling rasional dalam jangka pendek untuk kelanjutan swing sebelum dividen ini sudah tercapai kemarin di 800-an ya, 1800-an. Itu area sell untuk Harum dan kemungkinan di ex date dividen dia akan kembali turun ke 1700-an bahkan bisa lebih rendah ya. So, hati-hati. Lanjut, saham terakhir ini ya, karena ya cuma ini aja yang masuk ya, kita hanya bahas 4 saham ini cukup ya. Beli saham ASI untuk jangka panjang, antri beli di harga berapa? Belum punya. Oke. ASI belum punya. Untuk ASI saat ini wah masih ke bawah ya. Ini masih mungkin masih akan ke bawah karena yang Anda harus lihat di sini adalah pembentukan lower high ya, yang artinya tren turun jangka panjang ini masih berlanjut. Dan yang kedua, tren koreksi atau tren pullback-nya ini dipatahkan, yang mana kalau dipatahkan target turunnya di 4.800 ya. Mungkin kalau saya akan lihat-lihat di 4.800 ke bawah, atau kalau dikasih lebih rendah siapa tahu dapat diskon besar seperti halnya saham-saham blue chip yang sebelumnya yang turun signifikan. Ya mungkin ya kita nggak nakut-nakuti, mungkin bisa tunggu di 4.000 ya. Itu kalau dapat di situ mungkin akan relatif lebih enak ya, karena memang ini tren turunnya ini masih berjalan ke sana. Kalau tren turunnya ini belum dipatahkan ya kita akan tunggu di harga yang lebih rendah ya. Baik, lanjut ke pembahasan IHSG ya. Jadi 4 saham saja untuk pembahasan malam ini. Kita lanjut ke IHSG. Hari ini turun. Bagaimana potensi IHSG di bulan Desember ini setelah turun hari ini gitu, karena hari ini kan breakdown dari supportnya, support yang kemarin kita sudah bahas ya, composite. Kita coba lihat. Nah, jadi untuk memahami window dressing itu tidak seperti bulan Desember naik dari tanggal 1 sampai tanggal 30 begitu, enggak ya. Jadi ada yang awalnya turun, di minggu-minggu awal turun, minggu pertengahan naik, minggu terakhir turun lagi. Seperti itu ada, tapi secara overall naik. Jadi pemahamannya itu jangan seperti itu. Bulan Desember naik gitu. Bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 30 naik terus, enak banget hidupmu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Kita ambil contoh ini yang terjadi seperti halnya di tahun 2016. Saya ingat sekali waktu itu 2016 itu dibanting ya IHSG 5% di awal bulan Desember. Padahal banyak orang yang sudah borong-borong saham di bulan November untuk bulan Desember naik gitu ya. Banyak yang kecele waktu itu ya. Nah, kita lihat di 2016 ya. Jadi 2016 itu di bulan November itu terjadi yang namanya penurunan yang cukup signifikan ini ya. Nah, ini penurunan ini berlanjut. Jadi kan bulan November kemarin konsolidasi kita ya. Jadi ini mirip-mirip, kalau menurut saya rasanya mirip-mirip, saya rasakan. Ya, ini namanya pengalaman, saya rasakan mirip-mirip ya. Jadi ini di 2016 ya, kita coba ke belakang sedikit, ini mirip. Ya, saya agak ingat dulu. Jadi ini ya. Jadi bulan November itu jatuh IHSG-nya. Ya, ini mirip konsolidasi juga. Ya, kemudian di awal bulan ya, awal bulan sedikit naik, kemudian dibanting 5% ya. Dari 5.295 turun ke 5.000.
5.020 atau 5.000 berapa dulu, 5.020-an kalau tidak salah ini ya. Jadi total 2 minggu di bulan Desember ini merah dalam ya. Ini ya. Jadi ini turun dari 5.300 turun sampai dengan ya 5.020-an ya. Itu 5% lebih waktu itu. Saya ingat sekali. Wah, ya, banyak orang ketakutan karena bulan Desember kan dipikirnya gampang gitu ya, ternyata enggak gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah memungkinkan untuk minggu-minggu terakhir? Bisa saja karena sebenarnya IHSG sendiri masih berada di atas EMA 60 untuk weekly dan monthly pun juga masih ke atas sebenarnya. Jadi bisa saja untuk potensi IHSG ini meskipun minggu pertama kedua nanti dibawa turun ke 5.700 sebagai dampak dari psikologis market yang sudah mematok level konsolidasi di 6950 ini tembus, artinya ada penurunan lanjutan ke 6.800 ke bawah. Tetap saja memungkinkan untuk IHSG ini minggu-minggu akhir di bulan Desember ini memungkinkan ya berpotensi untuk ditarik naik dan biasanya penarikan itu kasar ya. Yang ditarik itu saham-saham blue chip aja seperti saham BRI, Telkom, BCA. Tiba-tiba naik susah untuk diikuti. Kenapa begitu? Naiknya itu dia cuma naik mungkin 2-3% tapi gap up. Dia naik, loncat, habis itu udah. Ya, jadi kemungkinan untuk trader-trader ya agak kesulitan. Gitu ya. So ya kita menyikapinya tentu saja harus hati-hati juga. Karena apa begitu? Karena IHSG sendiri menembus support konsolidasi ini, artinya potensinya ini terbentuk lower high di 7.100 ini dan mengindikasikan potensi IHSG untuk turun lebih dalam. So saran saya mungkin beberapa saham kita bisa tunggu di harga yang lebih rendah lah saat ini. Kita bisa nunggu di bawah dan disiplin dengan trading plan, menjaga posisi cash on hand secara aman, di level aman sesuai dengan strategi Anda. Karena kondisi IHSG sendiri saat ini breakdown support ya. Jadi kalau besok ada kenaikan sedikit di 6950-an atau rebound tipis bisa dimanfaatkan untuk sell on strength ya. Gitu. Ini strategi secara umum tentu saja akan berbeda di setiap sahamnya. Oke. Jadi sebaiknya Bapak Ibu harus sering rajin-rajin melihat saham-saham yang menjadi incaran. Jangan mengeneralisasi indeks kondisi seperti ini Anda seperti itu pada sahamnya. Tidak selalu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat. Ya, jadi kita lihat IHSG di minggu awal ini agak-agak berat di bulan Desember. Jadi ya kita harus ya namanya market seperti inilah, dinamika market naik dan turun itu hal yang biasa. Ya, kita harus banyak belajar ketika market turun seperti ini. Belajar disiplin, belajar mematuhi trading plan, belajar dengan strategi yang Anda sudah buat, bagaimana Anda coba ketika market yang tidak terlalu baik seperti halnya konsolidasi atau turun seperti sekarang ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini, besok malam di edisi selanjutnya ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.